arak telu perkara, arak telu hal sak lemak li hari perhitungan dan yang dihitung si Allah Ta'ala. Arak telu perkara sandek yang dihitung si Allah Ta'ala lemak di hari kiamat, lemak di hari yaumul hisab, di hari perhitungan. Salah satun la yuhasabu alihal abdu. Besak telu, sak pertama adalah aqlatus sahuri. Salah sekek perkara sandek yang hisab lemak di yaumul hisab adalah makan sahur. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 golongan dengan sak terinduan isi syurga. Sekalipun hadis niki adalah hadis dhaif, lagu saaran hadis dhaif niki kanggot kadun elek fadailul a'mal. Hadis dhaif niki den bau tekadu tepiak jari dalil dalam menentukan hukum fikih. Sehingga lamun hukum fikih niki jak ketentuan isi hadis sahih, paling tidak hadis hasan. Lamun hadis dhaif den bau jari dalil tentuan hukum fikih. Hanya hadis dhaif niki bisa digunakan li fadailil a'mal, ya cerita dengan tentang fadilah-fadilah amal. Lek dalam sebuah hadis, sekalipun hadis niki hadis dhaif, arah 4 dengan sangat tekangan isi syurga. Sampat niki sak pertama sak tersebutan lek dalam riwayat niki adalah hafizul lisan, dengan sak bau jaga raos, dengan sak bau jaga ucapan. Dengan sak bau jaga ucapan adalah salah sekek dengan sak tekangan isi syurga. Al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga sangat cinta, sangat kangen, sangat rindu ojok 4 kelompok. Sa-4 kelompok, sak pertama adalah hafizul lisan, dengan sak tahu jaga raos. Nah, dengan sak jaga tahu jaga raos niki salah sekek dengan sak tekangan isi surga. Sehingga ucapan atau ungkapan tiang pelungguh niki menentukan tiang pelungguh baik apa tidaknya. Ungkapan teniki tergantung angen, tergantung atin. Lamun solah atin, maka ucapan yang keluar dari mulut tiang pelungguh pasti akan baik. Sebaliknya, lamun ate niki lengek, lamun ate niki sakit, maka yang akan keluar dari mulut niki adalah perkara-perkara sak dengek. Ya pentekangan gati si surga dengan sak bau jaga raos. Sak dek girang raos batur, sak dek girang adu domba keluarga atau saudara, sak ndek nyumpa atau berkata kotor lisan niki dengan sak tekangan isi surga. Mohon maaf jamaah, lamun menahan diri daripada lapar dan minum niki murah tegawe. Puasa dari makan dan minum niki sangat murah tegawe.
lagu sak sulit tegawik niki adalah menahan diri dari menahan membicarakan aib teman sendiri. Padahal mohon maaf biwih niki tepiaan si Allah Ta'ala dua lawangan. Tunas arak pira lawang biwih niki. Arak dua. Lawang pertama gigi. Lawang kedua jelame. Kembin tepiaan si Allah Ta'ala dua lawang biwih niki adet sak ndik kirang ngeraos. Adet sak tahan lamut yak mele raos kelengian batu. Mau dengar sak girang raos kelengian batur, dengan sak girang raos keburukan batur, dengan sak girang raos aib batur, bahasa lek dalam kitab Tanwirul Qulub niki dengan sak ndek yak terima doa si Allah Ta'ala. Arak telu dengan sak ndek yak terima doa si Allah Ta'ala marak kesebutan lek dalam kitab Tanwirul Qulub. Sak pertama adalah dengan sak mukthirul ghibah, dengan sak girang atau dengan sak girang raos kelengian batur, aib batur sendiri. Sak kedua dengan sak ndek terima doa si Allah Ta'ala marak tersebut di dalam kitab Tanwirul Qulub niki adalah akilul haram, dengan sak girang keluar barang haram. Sak ketelu dengan sak ndek yak terima doa si Allah Ta'ala adalah man kana fi qalbihi ghillun aw hasadun, dengan sak arak rasa dengki lek dalam angan, dengan sak girang iri hati, sak simpan sifat iri hati lek dalam angan. Nah, telu niki adalah dengan sak ndek yak diterima doa si Allah Ta'ala sebagaimana disebutkan di dalam kitab Tanwirul Qulub. Ya pun kesebutan lek dalam hadis sabaru bahawa dengan sak hafizul lisan, dengan sak bau jaga raos, dengan sak bau jaga ucapan adalah dengan sak tekanan isi surga. Sak kedua dengan sak tekanan isi surga adalah mut'imul ji'an, dengan sak girang bersedekah, dengan sak girang berbeng. Apalagi dalam bulan puasa niki, Masya Allah, dengan sak bersedekah niki sangat-sangat belik pahala. Sekalipun dengan sebiji kurma, dengan sak girang bersedekah intil dalam bulan puasa terutama adalah dengan sak insya-Allah yang terlipat gandaan pahala si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki sak kedua dengan sak terinduan isi surga, dengan sak mut'imul ji'an, dengan sak girang bersedekah atau beng batur sak lapah. Sak ketelu dengan sak terinduan isi surga sebagaimana di dalam riwayat niki adalah talil Quran. Nabi kena talil Quran dengan sak baca Al-Quran kanca mun fahami makna Nabi sak mun baca. Dia tahu beza ibu-ibu penggih antara qari'ul Quran kanca talil Quran. Lamun artian kadu bahasa Indonesia atau kadu bahasa Sasak, antara qari'ul Quran kanca talil Quran niki pada makna, pada dan artian orang yang membaca Al-Quran. Lagu lamun gali makna secara mendalam, maka qari'ul Quran kanca talil Quran niki beda makna. Lamun qari'ul Quran adalah dengan sak baca Al-Quran munden faham Nabi makna ayat-ayat sak mun baca. Lamun talil Quran
adalah dengan baca ayat-ayat Al-Quran kanca mun fahami makna ayat-ayat sak mun baca. Sak sebutan lik dalam riwayat niki adalah talil Quran, salah sekek dengan sak terinduan isi surga. Jadi harus berusaha paling endek yang solah unit baca saran Al-Quran. Jaga lamun dia pahami dia sekah jaga sehingga wah pada toat niki lagu paling endek niki solah dan baca ayat-ayat Al-Quran niki deden baik salah, bahkan apalagi nya rubah makna ayat-ayat Al-Quran niki. Sehingga dengar sak baca Quran niki dan selapuk ya mau syafaat Al-Quran niki lemak di hari kiamat. Mohon maaf. Dan selapuk dengan baca Quran, mau dengan sak baca Quran niki dan selapun ya mau syafaat Al-Quran lemak di hari kiamat. Dengan sak mau syafaat Al-Quran lemak di hari kiamat, marak di dalam hadis yang mengatakan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, adalah dengan sak kena unin baca Quran. Lamun salah unin baca Quran den tama ojok hadis sabaru niki tagu arak hadis ancaman dengan sak salah unin baca Quran arak ancaman dan niki sebagaimana dinukil oleh Syekh Mahmud Al-Khusari di dalam kitab Ahkamul Qiraah. Beliau mengutip hadis niki iaitu baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Penok gati dengan genem baca Quran, penok gati dengan girang baca Quran, lagu Al-Quran niki ya laknat lemak di hari kiamat. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selapuk dengan baca Quran terinduan si surga. Dan selapuk dengan baca Quran yang mau syafaat Al-Quran lemak di hari kiamat. Lagu dengan mau syafaat Al-Quran adalah dengan kena unin baca. Apalagi ya pahami atau tadabburan ayat-ayat samun baca, marak dalam riwayat sabaru 4 dengan sak terinduan syek syurga, termasuk tadil Quran dengan sak baca ayat-ayat Al-Quran. Makin lek bulan puasa ya ton kena melaluk baca Quran, mohon maaf. Makin lek bulan Ramadan ya ton pacu laluk baca Al-Quran. Solah niki sangat-sangat solah, sehingga di bulan puasa niki yang pelungguh dianjurkan memperbanyak membaca ayat Al-Quran, sehingga Al-Quran niki ia terpentu insyaallah taala di bulan Ramadan. Nah lagu adin solah-solah dan baca Al-Quran. Separuh jak dimilih tetegur, separuh namun salah. Namun tetegur Nabi uni lemak le akhirat berurusan uni namun tetegur. Lemak wah malaikat jadi juri itu ni. Padahal namun tetegur wajib kerisa diri niki namun tetegur. Kembali membaca Al-Quran dengan bertajwid hukum wajib ain. Nabi wajib ain. Nabi kena wajib ain, wajib setiap orang membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid-tajwidnya. Ia kena fardu ain dan bau terwakili. Lamut berajah hukum tajwid. Beda hukum antara baca Quran dengan bertajwid kanca hukum mempelajari hukum tajwid niki hukum beda. Napi to beda. Lamut berajah hukum berajah mempelajari tajwid niki hukum fardu kifayah.
Dek gubuk niki sekek doang. Ya wakili sekek doang dek gubuk niki berajah tajwid, maka gugur kewajiban dengan seanak lek gubuk niki. Lagu baca Al-Quran dengan bertajwid, masing-masing tiang pelonggoh diwajibkan untuk membacanya sesuai dengan tajwid-tajwidnya. Berdua dalil, berdua Al-Quran dalil dan ulama sakena tiang pelonggoh wajib membaca Al-Quran dengan bertajwid. Bedalil dalam Al-Quran Allah berfirman warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Nabi kena baca Quran dengan tartil dalam sopok ungkapan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali berbahasa, Nabi kena baca Al-Quran secara tartil. Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan at-tartilu huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul hukuf. Membaca Al-Quran sesuai tajwidnya dan membaca Al-Quran sesuai dengan waqaf ibtida'nya. Yang tan dengan baca Quran niki maut dapat mau pahala, dapat mau syafaat Al-Quran niki insya-Allah dalam hari kiamat. Lagu wahtoat makin dia tahu ya berajah misal dah harap kata tua niki. Tidak ada kata tua untuk belajar niki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah tiang pelungguh adik sak berajah lemat lahir bahkan sampai tiang pelungguh memasuki liang lahat. Mudlik sempat jaga bilang jelo sekali seminggu jaga. Ada yang sak tepat, ada yang sak sesuai berembetan dengan baca Al-Quran. InsyaAllah nggih. Apalagi suratul Fatihah marak sak mud bahasui lamut salah unit baca Fatihah sampai rubah makna, maka akan berpengaruh ojok sembahyang tiang pelungguh. Lamun cacat elik Fatihah berarti sembahyang teniki den sah lau. Lamun dek sah apalagi niat terima sembahyang. Ini kita anun jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tadil Quran salah satu dengan seterinduan isi surga. Mudah sak tama lek golongan dengan sak terinduan isi surga. Amin ya rabbal alamin. Sak terakhir dengan sak terinduan isi surga adalah as-saim fi Ramadan, dengan sak puasa lek bulan Ramadan. Alhamdulillah, ibu-ibu puasa niki nggih. Apalagi bapa-bapa niki jandara kendala yang dek puasa niki. Namun ibu-ibu niki arak kendala. Lagu untuk bapa-bapa janiki selama sehat wal afiat wajib hukum melaksanakan puasa Ramadan. Bahkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf dengan sak pola puasa, dengan sak pola puasa sejelo lek bulan Ramadan tanpa rukhsah yang Allah berikan, misal den musafir atau den yang kena sakit, ya sehat, lagu si malas puasa, si malas nggawe perintah Allah Ta'ala. Padahal dalam Al-Quran Allah menyatakan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Secara soreh, secara jelas Allah terangkan, Allah sebut dalam Al-Quran terkait hukum puasa. Maka dengan mohon maaf, dengan sak ingkari kewajiban puasa niki sukun leman Islam. Misal den percaya, den yakini bahawa puasa niki hukum wajib, niki murtad, niki sukun leman Islam. Kembali
sehingga perintah tentang puasa niki dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran dengan ayat yang bersifat qat'iyus subut dan qat'iyud dalalah. Nabi kena tidak ada ruang para ulama yang pelungguh untuk berbeza pendapat sampai hari kiamat. Darat ruang yang kena puasa Ramadan lu hukum sunnah. Namun arak ulama sak kena puasa Ramadan hukum sunnah, maka dipastikan ulama itu adalah ulama yang sesat. Kemudian sehingga perintah tentang puasa di dalam Al-Quran dijelaskan secara soreh, dijelaskan secara jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Umisan arak dengan dek puasa sejelo doang di dalam bulan Ramadan tanpa rukhsah yang Allah berikan. Di dalam riwayat dijelaskan maka pahala yang satu hari itu tidak akan pernah digantikan sekalipun dia puasa selama 1 tahun. Dah kak saya puasa setahun dan bau dia ganti pahala puasa sejelo. Si mulia, si utama searan puasa Ramadan. Angkat lamun arak dijejari sakwah wajib puasa, suruh puasa niki. Yang pelungguh sak jari dengan toak lamun berduit bija wajib suruh puasa niki. Lamun dewah suruh, lamun dewah perintah, maka yang pelungguh sebagai orang tua juga berdosa. Dia apa tanggung dosa hijat sak dek puasa niki, selapuk dosa selama dek puasa tertanggung isi dengan toak nenten marak niki. Lagu kena dengan toak lamun dek suruh anak kan puasa kena berdosa. Maksud dia berdosa adalah berdosa sengak sanden suruh bijen puasa. Ia tak dosa niki sengak sandek suruh bijen puasa. Pada sembahyang endah. Namun berdua bijajari niki kan wajib te iraan sembahyang, wajib te suruh sembahyang. Marak dek dalam hadis niki, namun dek wah suruh sembahyang berarti dengan toa berdosa. Nabi tok dosa dengan toa sengan sak dek suruh bijen sembahyang. Maka yang pelungguh sebagai orang tua memiliki kewajiban. Apa kewajibannya? Memerintahkan bijajari niki ada yang sak gawe nabi sak kewajiban si Allah Taala termasuk pegawaian puasa. Bayangkan jamaah sejelo doang mutpokan niki ya Allah keberatan niki. Setahun dia puasa dek man bau ya gentik pahala sejelo apalagi sebulan penuh. Mau berembe kerugi dengan sak dek gawe puasa. Alhamdulillah namun lek niki je jarak dia puasa berkat Tuan Guru Irham niki insyaallah nggih luar biasa niki, semoga beliau sihat wal afiat niki, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang bahas niki kesunahan makan sahur. Niki perlu ganti bahan sehingga masya Allah dalam kitab-kitab ulama niki arak ulama sak pihak kitab khusus membahas tentang makan sahur doang. Kemudian sampai ulama pihak kitab sekek kitab khusus tentang makan sahur, karena makan sahur itu sangat-sangat penting untuk dipahami oleh tiap pelungguh sak puasa. Salah satu yang dicantumkan oleh guru dari guru kami sekarang kitab niki, beliau adalah guru di Madrasah Salatiyah Syekh Hasan Al-Masyad dulu, menulis kitab Is'ab Ahlil Iman. Beliau menukil hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam niki keutamaan tiap pelungguh makan sahur, keutamaan searan makan sahur. Bahasa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dikutip oleh sahabat yang bernama Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sayaran asli Abu Hurairah wat bahas niki Abdurrahman bin Sokhar.
terkena aran Abu Hurairah sehingga sak demen ojok meong. Ieu sak riwayatan hadis niki Malik luar biasa. Dah ka sak demen ojok meong lagu paling luwe di antara sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan munkalahan istri daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Salasatun la yuhasabu 'alaiha al-'abdu, arak telu perkara, arak telu hal sak lemak li hari perhitungan dan yang dihitung si Allah Ta'ala. Arak telu perkara sandai yang dihitung si Allah Ta'ala lemak di hari kiamat, lemak di hari yaumul hisab, di hari perhitungan. Salah satun la yuhasabu 'alaiha al-'abdu, besak telu. Sak pertama adalah aqlatus sahuri, salah sekek perkara sandai yang hisab lemak di yaumul hisab adalah makan sahur. Lemak dia ada kedua searan makan sahur niki. Nabi sit makan sahur niki, si berkah searan makan sahur niki dia ada kedua si Allah Ta'ala. Aqlatus sahur salah satu perkara sandai terhisab lemak di yaumul hisab. Nabi sak kedua wa ma aftara alaihi, Nabi sit berbuka endah niki dia ada ketua lemak di yaumul hisab. Sak ketelu adalah wa ma ukila ma'al ikhwan, Nabi sak mudaran membahasa kasar niki, Nabi samut kelor kanca saudara-saudara, nyaga kanca semeton, kanca masyarakat dan lain sebagainya, begibung wah kena niki. Makana dengan cara begibung niki insyaallah dia hisab lemak di yaumul hisab berdasarkan riwayat sak niki. Sak pertama Nabi makan sahur, sak kedua Nabi sit berbuka, sak ketelu makanan yang dimakan dengan cara berjamaah. Alhamdulillah niki tetap terirak berjamaah si al-mukarram niki. Sehingga maut pahala niki begibung niki, maut pahala niki. Nabi Ibrahim alaihi salam yang pentebeng gelar Khalilullah, marak bahasan ulama salah satu kembin Nabi Ibrahim niki tebeng gelar Khalilullah si Allah Ta'ala. Nabi kenan Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu. Salah sekek Nabi Ibrahim kembin tebeng gelar Khalilullah si Allah Ta'ala, sehingga Nabi Ibrahim niki dia berkelor lamun dia begibung, dia berkelor lamun dia begitung. Bahkan dijelaskan di dalam kitab Nasoihul Ibad niki, lamun darat kanjeng begibung searan Nabi Ibrahim niki mun boya jog bilang balik, mun boya dulu berusaha boya masyarakat, boya dengar sakyan kanjeng begibung. Lamun wah berusaha boya mendarat ndek wah doa berkelur misal baru berkelur mesan searan Nabi Ibrahim. Dengan sebab itu beliau diberi gelar Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kak dendit baik anti begibung, dendit baik jari dengar sa anti begibung separuh aja takut merasa kanduk niki nyebun tah dia milih ketawa lamun kanduk maik niki. Dek ia tajah si agama yang pelungguh, yaitu agama Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya perlu dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah tiang pelungguh untuk selalu makan sahur. Sahi-sahi sak gawe puasa termasuk puasa Ramadan ada sak makan sahur. Itu perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu,
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Makan sahurlah kalian. Nah, perintah niki biasa perintah dari Al-Quran atau hadis ya dulu alal wujub, menunjukkan makna wajib. Biasa searang perintah niki marantem perintah sembahyang aqimus solah, dirikanlah solat. Tapi hukuman sembahyang hukumnya wajib, karena biasanya searang perintah namun dalam Al-Quran atau hadis Nabi itu maknanya adalah wajib. Lagu elek perintah Nabi di hadis tentang makan sahur niki dia menunjukkan makna wajib. Nabi makna ya dulu ala nabi, di sini menunjukkan makna sunnah dan dianjurkan. Tasahharu, makan sahurlah kalian. Kemben Nabi surut makan sahur. Dakat sak dek lapah kira-kira niki lagu tiang pelungguh tetap tersuruh makan sahur niki, sekalipun dengan sebiji kurma atau dengan seteguk air niki, air kotak niki, jangan air gelas niki, ya etinam berniat untuk makan sahur. Niki sangat memiliki keutamaan yang luar biasa, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Anas, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena di dalam makan sahur terdapat keberkahan. Jadi berkah searan makan sahur niki, dakat sak pesuh kira-kira tetap digawin searan makan sahur niki, sehingga terdapat di makan sahur itu keberkahan. Nabi kena berkah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan ujung tiang pelungguh yang melaksanakan makan sahur. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, niki perlu gah diandik salah antar sebut. Lamun baris atas sin kena sahurun niki beda makna. Antara sahurun kanje suhurun niki memiliki beda, memiliki makna yang berbeda. Nabi beda antara sahur kanje suhur. Lamun sahur baris atas sin makna niki adalah makanan yang kita gunakan untuk makan sahur. Ya arti lamun baris atas sin. Lamun baris dapan sin, Nabi kena al-fi'lu, pegawaian makan sahur niki, ya kena lamun baris dapan sin. Sila yat nyaur biasa nonit niki nggih ngasa lombok lah niki ja. Sila yat nyaur. Nabi kena lamun nyaur ja, apakah makanan yang kita gunakan makan sahur atau pegawaian sahur? Makanan jaga nggih. Be makan sahur. Nabi uni lek niki oh sahur, nggih berarti makanan niki. Nggih, lamun kena sahur berarti empak, serbuk. Tapi endah sak biasa kadut pola niki teparan aran sahur. Nah, saentet makan sahur atau perbuatan yang belungguh makan sahur niki dinamakan suhur baris dapan sin. Ayo tok beda niki antara sahur kanja suhur. Kira-kira mbe tok berkah saran makan sahur. Kira-kira mbe tok berkah saran makan sahur. Kan Nabi berbahasa makan sahurlah, karena di dalam makan sahur terdapat keberkahan. Kira-kira mbe tok berkah saran makan sahur. Tersebutan di dalam kitab niki makna keberkahan di dalam makan sahur. Sak pertama adalah ayyubarika fil qalili minhu bihaitsu yahsulu bihil i'anatu 'ala shaumi. Sak pertama makna berkah di dalam hadis niki adalah Allah akan memberkahi makanan yang kita santap ketika makan sahur. Kembali sehingga makan sahur niki membantu untuk
tiang pelungguh melaksanakan puasa di siang hari. Nah, ya pertama, jadi ndak kasak sekedik sit makan sahur tetap nyarak berkah di makanan niki. Lamun makanan berkah niki insya Allah yang berpengaruh ojok awak niki. Ya pun puasa niki adalah salah satu tata cara tiang pelungguh adat sehat. Lagu adat makan sahur niki nggih, sehingga makan sahur niki termasuk membantu tiang pelungguh untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, cukup kadu air jaga, cukup den payah harus sepiring nasi saran makan sahur, atau harus sembih sepolong sejembung saran makan sahur. Cukup kadu kurma sebutir baik senapiaran sebiji kurma ni misal pesuh ni kan buat ngaji jok masjid, buat nyiren, namun bahasa belika nyiren, paham nyiren ke? Jam 12, jam sekek, tebeng, temi separuh, atau besok, namun ngaji di masjid. Ayah jaga si pesulalo, mulai ulet jok balik, pesulalo, undara angan, makan sahur, saya ngasa pesulalo. Dinit baik tinggalan, dakat sa besuh, sekalipun dengan sebiji kurma, atau seteguk air. Kedua, makna keberkahan dimakan sahur adalah annal murada bil barakah adalah nafyut tabi'ati wal muhasabah. Makna keberkahan di dalam makan sahur, marak hadis sabaru niki bahwa makanan yang kita makan dalam makan sahur itu tidak akan dihisab yaumul hisab. Itu makna keberkahan kedua menurut ulama di dalam kitab niki. Bahwa Nabi samut darah, Nabi samut telur untuk makan sahur itu tidak akan dihisab fi yaumil hisab. Kedua makna ketelu makna al-barakah di dalam hadis niki adalah annal murada at-taqawi ala siyami wa ghairihi min a'madin nahar. Nabi kena keberkahan dalam hadis niki menurut ketelu adalah untuk menguatkan tiang pelungguh untuk berpuasa, atau misalnya arak pegawaian terkenjelo marak makin musim merampeh, adik sak kuat merampeh, adik sak kuat meriap ibu-ibu niki, maka makan sahurlah, dan di situ letak keberkahannya. Kuat tegawai Nabi ruan pegawaian lek siang hari Ramadan itu ya. Adik sak belik Bandung man laun den mai kanduk nyeto meh si semama. Nah niki jang gara-gara dia makan sahur wahyu biar ni ngomeh terus kan akan makan sahur lah, karena di situ letak keberkahannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, makna keberkahan di dalam makan sahur itu adalah annal murada bil barakati al umurul ukhrawiyah. Makna keberkahan di dalam makan sahur niki adalah perkara-perkara akhirat. Bikna perkara-perkara akhirat, fa inna iqamatas sunnati tujibul ajra wa ziyadatan. Karena tiang pelungguh ketika melaksanakan ibadah sunat, maka tiang pelungguh mendapatkan pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan searan makan sahur niki hukum sunnah. Dengan sak gawe perkara sunat niki mau pahala atau mau dosa? Mau pahala. Nah ya tok makna keberkahan dalam hadis sabaru sai sak makan sahur, maka Allah sudah menyiapkan pahala dan keberkahan di dalam dirinya. Ada sandi abot kena makan sahur niki biasa dia mau duduk separuh. Makin jawat ngaji niki insyaallah melukar langsung sangat yat gawe sunat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah riwayat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, as-sahuru kulluhu barakatun, bahasa Nabi.
Searan makan sahur seluruhnya merupakan keberkahan. Lagu arak wayan dengan makan sahur ningkah terawih langsung kan. Anden nyaran dengan makan sahur munkah terawih niki. Arak waktu tama marak entan sembahyang zuhur dan lain sebagainya. Arak waktu piran dengan mulai makan sahur atau dianggap makan sahur. Pasal ulama ton tama waktu makan sahur niki adalah jam 12. Jam seke wah tama misal makan sahur jam seke niki sudah dianggap melaksanakan sunnah. Atau jam 2 wah tama niki. Namun kah terawih jam misal kah terawih jam siwak dek mana ran makan sahur niki. Dek mana buka ulang buka rampih buka naran niki jalamun boyak makanan inggas terawih. Jam pira ton tamu searah makan sahur paling tidak jam 12. Lagu yang pelogoh disunnahkan untuk takhirus sahur, mengakhiri searan makan sahur. Yentan sunat tegawe searan makan sahur, sunat tegawe akhir. Ada sampai tujuan makan sahur, tapi tujuan baru untuk memberikan kekuatan atau semangat untuk melaksanakan puasa. Ada kuat, ada semangat puasa. Nah akhir tergawe niki lagu dinin akhir lalu sampai ngebang semenit ngebang ya tuh bismillahirrahmanirrahim ngebang masih doang suap makanan. Nah niki penon patwa sak kena lamun masih ngebang masih kanggo makan sahur. Niki fatwa yang pasit basen ulama dalam kitab At-Taqriratus Sadidah. Niki adalah fatwa yang menyesatkan. Ini fatwa yang menyesatkan det kanggo gawe. Lamun wah ngebang jak wah teu wah hengkan det kanggo malik makan sahur, minum dan lain sebagainya det kanggo. Mun terakhir masih deman ngebang ka lagu onya-onya biasa masjid ni ton terakhir masjid potong ngebangnya nyala niki ya. Masjid niki ton terakhir masjid tu ton ngebang. Niki ja onya-onya nggih. Kan arak waktu niki. Arak waktu. Nah, ye ton sunah imsak. Bahasan ulama Syekh Hasan Al-Massad seukuran khamsina ayat. Seukuran 50 ayat. Misal baca Al-Quran 50 ayat. Ye tot anjuran imsak. Lagu ndeman kewajiban imsak le niki sengak ton kewajiban imsak dari terbit fajar sodik beton terbit fajar sodik ketika masuk waktu subuh niki ya ton wajib atau harus tiang pelungguh imsak. Lamun ndekman ngebang subuh atau arak waktu subuh ndekman tiang pelungguh niki wajib imsak. Marak sak siarang le radio niki udah Pak Napiunin nyarang sudah tiba waktu imsak untuk Lombok Tengah ndekman niki. Niki sekedar anjuran doang. Adin kembing misal jangan karena mau kesalat la ilaha illallah. Macam sak sukul jangan niki selesai dengan sembahyang subuh. Nah, adin sandik marah niki kena niki. Ya petanjuran 50 ayat sebelum azan yang pelungguh sudah dianjurkan untuk meninggalkan makan sahur. Nah, searan sahur niki kulluhu barakah pesan Nabi. Selapuk searan makan sahur niki adalah keberkatan pala tada'uhu budindik baik tinggalan makan sahur. Walau anna ahadakum yajra'u jar'atan min ma'in, kalau ada yang pelungguh yang makan sahur dengan seteguk air, berembiru fadilah niki tersebutlah dalam riwayat niki, fa innallaha ta'ala wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhiri. Sekalipun dengan seteguk air sit makan sahur, maka Allah dan para malaikatnya bersolawat atau beristighfar ojok yang pelungguh yang melaksanakan makan sahur. Fa innallaha ta'ala wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhiri. No si
luar biasa insyaallah di dalam angan rakyat gawe sunnat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tiang pelungguh insyaallah akan mendapatkan istighfar Allah dan istighfar malaikat. Nabi kenal istighfar Allah ojok tiang pelungguh, yaitu Allah akan memberikan tiang pelungguh rahmat atau kasih sayang. Nabi kenal istighfar malaikat ojok tiang pelungguh, yaitu malaikat meminta ampun ojok tiang pelungguh samakan sahur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah lamun malaikat ending ampun ojok Allah taala ojok tiang pelungguh segera makan sahur, insyaallah yang berkah hidup tiang pelungguh baik kehidupan di dunia ataupun kehidupan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka kesimpulan pengajian sore niki adalah dende abot makan sahur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.